Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya berkah, amin. Ilmunya bertambah, amin. Jajannya bertambah, amin. Bagi yang tidak jawab salam, hilang sebenarnya. Atau hilang sambalnya di hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan beserta seluruh jajarannya. Kemudian kita muliakan Dewan Asatizah yang mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, serta menjadi teladan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami banggakan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Ikhwan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai dengan pukul 8:19 kita masih hidup. Masih hidup semuanya? Masih berdetak jantungnya? Coba rasakan. Yang di sana begitu detaknya normal. Tapi kalau di antara jam ini beda nih. Kenapa gitu? Batasan. Ini batas negara nih. Pasti deg-degan. Mudah-mudahan tidak pingsan. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat hidup. Kemudian Allah masih berikan kita nikmat sehat. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Cuma dompet yang sakit Ustaz. Dompet pun berisi, kalaupun tak berisi tetap alhamdulillah. Kalaupun tak ada isi, jaga silaturahmi dengan teman biar silaturahmi tidak terputus. Pula ya, tapi diganti. Ya, diganti itu. Jangan macam dia yang minjam, macam kita pula yang minjam ke dia. Nah, diganti. Alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat hidup. Allah masih beri kita nikmat sehat. Yang terpenting lagi adalah Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Di antara 70 cabang iman kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah kita hidup, dengan la ilaha illallah kita mati, dengan la ilaha illallah juara kita akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga zikir la ilaha illallah setiap waktu kita. Anak-anak kami yang kami banggakan, kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat dengan alam ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Mari kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini perdana Ustaz ngisi di sini. Dalam Quran Allah sebutkan, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sungguhnya kami menciptakan kalian itu min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Jadi dalam ayat ini disebutkan kita itu diciptakan cuma dua, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang tengah-tengah itu, tidak ada anak.
Ya, kamu laki-laki kok macam perempuan setelannya? Aku sebetulnya perempuan, cuman terjebak tubuh laki-laki. Kalau kita belajar isim dhamir, ya, ada anta, kamu laki-laki, ada anti, kamu perempuan. Ustaz, kalau bencong Ustaz, antu. Ya, kalau ada bencong itu antu tuh. Kemudian jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Saling kenal mengenal. Maka izinkanlah Ustaz memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebetulnya ini baru pertama kali, tapi sebetulnya Ustaz dah lama juga. Ustaz dulu di Pondok Pesantren Al-Munawwarah, satu angkatan dengan Ustaz Septian Imam Walio, kemudian Ustaz Rasid Ridho, kemudian ada Besti Ustaz dulu. Wah, ismuhu Syekhuna Rahmat Hidayah. Kalau ada sambal, itu kawan kita tuh, ya, Besti kita. Ada lagunya tuh, sahabat sambalku. Alhamdulillah, ada guru-guru kita, ada Ustaz Ahmad Sabri, beliau dulu ngajar kita PKN. Ada Ustaz Haji Irwan Suwanto LC, guru bahasa Arab. Ada Ustaz Nur Adil Firdaus, beliau ngajar sorab dulu. Sebetulnya Ustaz takut grogi, takut disuruh tasrif nanti depannya. Ditanya sama Ustaz Ibrahim, ma huwal kalam, ma huwal i'rab. Emang gigi awak? Anda jadi ya. Tapi insyaallah tidak ditanya saja. Alhamdulillah. Tampil di sini ya terasa betul Ustaz sebagai al-fakir ilmu, banyak kurang ilmu. Ya. Kenakan nama Ustaz Muhammad Mahdi. Siapa nak? Muhammad. Ini ke Imam Mahdi ya. Ya nanti viral pula Pondok Al-Ikhwan mengundang Imam Mahdi. Tidak ada. Meskipun Ustaz di masjid rumah Ustaz pernah suruh imam. Jadi majulah Ustaz jadi imam waktu itu. Ya kan imam utama tak datang, maju Ustaz sebagai imam. Kebetulan yang azan itu namanya Saprizal. Ada namanya Saprizal ini. Dia orang Pariaman. Kalau orang awak orang nama udah. Jadi singkat-singkat dipanggillah Dazal. Majulah Ustaz Mahdi imam. Datang jemaah. Apa tu azan dia? Siapa orang imam tadi pun tak macam imam mode biasa suaranya. Yang Imam Mahdi, yang azan dah. Imam Mahdi Dajjal kolek di masjid. Apa lagi? Kita di masjid lain juga sekarang masa Dajjal. Imam Mahdi Dajjal. Itulah macamnya tu mah. Ya. Tapi jangan pula jadi Imam Mahdi pula. Meskipun sejak tahun 96 itu nama masih Ustaz tu. Orang tua kasih nama Muhammad Mahdi. Ya. Karena meskipun sekarang banyak juga yang ngaku Imam Mahdi, ya, ngaku Imam Mahdi itu baru di Bangkinang Kampar Ustaz. Ngaku Imam Mahdi ditangkap polisi. Itulah hebat polisi kita. Imam Mahdi tangkap. Dulu di Jawa, di Jakarta sana ada namanya Lia Eden. Masih ingat nak? Mungkin dengar tuh informasi itu. Mengaku siapa? Ngaku Jibril ya. Ditangkap polisi. Itulah hebat polisi dari Indonesia ini. Jibril ditangkap. Untunglah Israel. Bukan hebatnya polisi kita. Nah, jadi kenakan nama Ustaz Muhammad Mahdi. Ustaz dulu sama dengan Ustaz Asep. Tanggal lahir 30 Oktober 1966 catat. Nah, itu ada yang surprise kan? Tahu kita kan? Alhamdulillah dengan selamat lahir di Pekanbaru. Lewat bidan. Akhir. Alhamdulillah. Di sini sebetulnya cukup hanya itu sedikit perkenalannya. Kalau terlalu kenal nanti bahaya. Alhamdulillah bisa kembali diundang di sini karena memang baru perdana. Ustaz rasa-rasa bukan seperti ceramah. Rasa-rasanya seperti muadalah. Awalan ya nadawi ko ana dihaq kecil ilallah. Seperti itu. Jadi MC tadi hilang hafalan rasanya. Kalau berceramah di pondok ini seperti di hadapan guru-guru kita, para ustaz-ustazah kita, rasa-rasa menggarami air laut, mengajarkan inti berenang. Maka kami mohon izin Ustaz, kami agak di atas dulu Ustaz.
Mudah-mudahan dengan keberkahan guru-guru kita ini berkah pula ilmu kita hendaknya. Amin. Ya Rabbal. Bisa ada pantun satu. Kalau Tuhan hendak bermusyawarah, cakap atau suai? Sikoro dulu. Cakap suai. Kalau Tuhan hendak bermusyawarah, hendaklah pergi membawa kawan. Walaupun Ustaz alumni Al-Munawwarah, bolehlah sekali-sekali ceramah di Al-Iwan. Alhamdulillah, cukup perkenalannya, ya. Perlu aku digena, tidak usah lagi, perlu juga, ya. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini, agenda kita adalah acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ustaz semuanya cinta kepada Rasulullah? Rindu kepada Rasulullah? Ternyata beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang mulia. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwasanya jumlah Nabi dan Rasul itu, ya, Nabi itu ada 124.000. Berapa nak? 124.000. Kemudian dari 124.000 tadi 313 diantaranya berpangkat Rasul. Jadi banyak Ustaz? Ya banyak. Pernah anak Ustaz dengar Nabi Syed? Pernah baca-baca? Nabi Samuel? Nabi Daniel? Nabi Hasan? Tidak ya? Ada ya? Bukan Nabi itu. Ya. Dari 124.000 313 berpangkat Rasul. Dari yang 313 tadi ada 25 Nabi yang wajib kita yakini. Hafalah semua itu nama Nabi itu. Bolehlah kita nyanyikan ya sebelum pelajaran. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, hafal nggak ya? Dihafal tuh Ustaz. Saya orangnya Lola, loading lama. Kenapa loading lama? Ternyata habis paketnya. Tak bisa hafal Ustaz. Saya dapat menangkapnya dari yang 25 Nabi dan Rasul tadi. Meskipun tak hafal semuanya nak, kalau disebutkan satu saja kita mesti tahu Nabi. Nuh Nabi itu bukan? Musa Nabi atau bukan? Lut Nabi atau bukan? Idris Nabi atau bukan? Rahmat Nabi atau bukan? Ya, jangan ini hebat dah. Meskipun kita tak tahu, tak hafal semuanya, tetapi kalau disebut satu saja, itulah Nabi. Nah, dari yang 25 tadi dipres lagi ada 5 Rasul ulul azmi. Siapa dia? Di antaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari yang 5 tadi ada pula yang lebih tinggi lagi. Siapa dia? Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita punya seorang nabi yang ia merupakan Sayyidul Anbiya, pembunuh segala nabi. Kemudian Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir dalam kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berbuat salah, berbuat dosa, beliau pun beristighfar. Apa istighfarnya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Ketika itu Nabi Adam menyesali dirinya
dunia ketika ia telah memakan buah kuldi. Menyesal Nabi Adam. Nah, ketika itu minta ampun kepada Allah dengan doa tersebut, dan di balik itu ternyata dan riwayat itu disebutkan Nabi Adam berwasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menciptakan, tetapi kata Nabi Adam, ya Allah, berkat nama Muhammad aku minta ampun kepada engkau atas dosaku. Lalu Allah berkata, wahai Adam, engkau tahu dari mana dengan Muhammad? Sungguhnya aku melihat di dinding aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah engkau menyandingkan namamu dengan sesuatu pun, melainkan sesuatu itu adalah sosok yang istimewa. Maka beberapa kaligrafi di masjid-masjid ada kaligrafi Allah, sebelahnya adalah Nabi Muhammad. Ada sini? Ada. Jadi begitu. Banyak juga tetangga kita bilang, kalian buat kaligrafi di masjid Allah Muhammad seolah-olah setara Allah dengan Rasulullah. Bukan begitu, memang ada. Kalau nanti anak-anak mau boleh tuh dibeli kitabnya, ya, kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, atau ada mobil terjemahnya ada di Gramedia. Di situ diceritakan ya bahwasanya Nabi Adam itu pernah berwasilah dengan Nabi Muhammad SAW ketika ia melihat di dinding aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW, beliau adalah Rasul yang mulia dan nasabnya pun juga mulia. Tahu tidak anak Ustaz kenapa kita tahiyat akhir itu membaca nama Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Tahu? Tahu tidak kenapa? Kenapa tidak dengan Nabi Musa? Kenapa tidak dengan Nabi Isa yang jaraknya 570 tahun dengan Rasulullah? Ternyata ada dua alasan. Yang pertama, karena silsilah nasab keturunan Rasulullah SAW bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa dia? Muhammad. Nabi Muhammad siapa ya? Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Disitulah silsilah Rasulullah SAW disambung pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak Ustaz apa lo? Ada yang hafal? Nah, Ustaz sendiri hafal Datuk Ustaz sampai nomor 4 cuma. Muhammad Mahdi bin Darmadi bin Sultan Malin Sati bin Datuk Badaruddin. Asal situ dapat. Kamu apa tuh kamu nak? Itu disebut silsilahnya. Nah, alasannya kedua, karena syariat yang ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian disempurnakan di masa Nabi Muhammad SAW, di antara adalah ibadah kurban dan ibadah haji. Anak-anak kami yang kami banggakan. Kemudian di antara kemuliaan Rasulullah SAW ini terdapat dalam kitab Muhtaral Hadis Nabawiyah, hadis pertama. Sudah pernah baca ya? Terutama kelas 1. Apa bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ati babal jannah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fastaftihu, aku minta dibukakan. Fayaqul khazin, bertanya orang yang menjaga pintu surga itu, man anta? Kamu siapa? Fa'aqulu Muhammad, aku adalah Muhammad, kata Rasulullah SAW. Fayaqulu, penjaga surga tadi berkata, bika umirtu alla aftiha di ahadin qablaka. Aku tidak akan membukakan pintu bagi salah seorang sebelum kamu masuk ke dalamnya. Begitulah kemuliaan Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu orang yang pertama kali membuka pintu surga. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau kita rincikan lagi banyak kemuliaan keistimewaan yang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan kita cinta kepada Rasulullah. Tentu cinta perlu dengan pembuktian. Ini anak ustaz yang akhwat, jangan sampai kamu kejang-kejang karena dipuji cowok. Ya, apa kata yang laki-laki ini? Wahai adinda, kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah macam matahari pergi terbit dari pagi hingga petang.
langsung kita berbicara langsung bisa dia. Jangan tuh gombal, ya. Kalau mau betul cinta, buktikan. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Yang pertama, akan saya sampaikan 4 poin saja. Yang pertama adalah amalkan ajaran Rasulullah SAW. Salah satunya Rasulullah adalah budaknya ilmu. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith disebutkan tentang di bab fadilah ilmu. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Pernah dengar Abu Hurairah? Abu artinya apa? Hurairah artinya apa? Ya, Abu Hurairah bapak kucing. Kenapa dia kasih nama bapak kucing, Ustaz? Karena dia suka sama kucing. Jadi kalau ada yang laki-laki suka sama kucing, Abu Hurairah ya. Kalau perempuan, Ummu Hurairah. Begitu para sahabat dahulu dikasih lakop gelar oleh Rasulullah sesuai dengan hobinya. Kalau ada yang hobi tidur, kasih gelar Abu Nawm. Nah, Abu Hurairah suatu ketika beliau datang ke pasar. Apa kata Abu Hurairah? Ya ahlas suq, wahai orang-orang pasar, sesungguhnya Rasulullah SAW meninggalkan warisan untuk kita semua. Kenapa kalian justru nongkrong-nongkrong di sini? Kenapa tidak kalian ambil? Benar Abu Hurairah? Benar. Di mana bisa kami dapatkan warisan itu? Kalian bisa mengambilnya di masjid. Berbondong-bondonglah orang pasar tadi menuju masjid. Sampai di masjid, yang mereka lihat, oh di sudut sana orang sholat, di sudut sana orang baca Quran, di tengah-tengah orang berzikir, di sebelah pojok sana orang majlis ta'lim. Langsung mereka bilang kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kami tak tengok warisan. Terus apa yang kalian lihat? Kami lihat orang sholat, kami lihat orang berzikir, kami lihat orang baca Quran, kami lihat orang yang berbicara perkara halal dan haram. Mana warisannya? Waihakum, kata Abu Hurairah, celakalah kalian ini. Sesungguhnya yang kalian lihat itu orang sholat, orang zikir, orang baca Quran, orang berbicara perkara halal dan haram, itu adalah warisan Rasulullah. Sama dengan hadis Nabi SAW, ya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Wahyu yang pertama turun bukanlah perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, bukan perintah puasa. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Yang pertama membaca. Nah, kalau di sekolah namanya kegiatan literasi. Ternyata memang benar, nak. Negeri kita Indonesia ini memang sangat rendah tingkat literasi minat membacanya. Salah satu contohnya apa? Datanglah ke kantor atau minimarket, di pintu itu tertulis geser, didorong-dorong juga pintu orang lagi, sampai rusak pintunya. Padahal tulisannya malah didorong pintu sampai patah pintu orang itu. Wah, sebab apa? Dia tidak mau membaca. Nah, membaca disinilah sumber ilmu pengetahuan tadi. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Yang hadis yang sudah familiar, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Dan luar biasa keutamaan orang yang tampil ilmu, tentu anak bisa tahu. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Terbukti nak orang-orang berilmu itu mulia. Lihat para ulama kita, meskipun mereka telah tiada seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, kenapa mereka masih karya-karyanya di referensi di zaman sekarang? Sebab Allah muliakan mereka karena ilmunya. Ustaz-ustaz kita, kenapa mereka bisa begitu dimuliakan, begitu ta'zim kita pada guru-guru kita? Sebab karena ilmunya. Ulama besar kita di Riau ini, ahli hadis, Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad, seniornya Ustaz Iwan di Mesir dulu.
luar biasa nak. Beliau tuh ilmunya luar biasa, kemudian beliau juga terkenal di kalangan umat. Sampai beliau tuh ya bisalah dikatakan sebagai Ustadz Kondang. Ya, Ustadz Kondang. Kalau Ustadz Somad, Ustadz Kondang. Kalau Ustadz Mahdi, Ustadz Kandang. Ya, kalau Ustadz Kondang itu nak, kemana-mana datang dia jemput, pulang diantar. Jet pribadi malahan. Datangnya dijemput, pulang diantar. Beda sama Ustadz Mahdi, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, itu pula bedanya. Nah, kenapa orang begitu muliakan para ulama? Sebab apa? Karena ilmu yang ada pada diri mereka. Maka dalam hal ini, Ustaz pesan kepada anak semuanya, mari kita lebih giat jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai motivasi kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yakni dengan lebih semangat giat untuk ilmu. Terasa betul nak nanti setelah kamu tamat, kalau boleh jujur nak, Ustaz tak 7 tahun, Ustaz tidak 7 tahun, Ustaz ini anak loncatan. Nah, sesama dengan Ustaz Septian sama Ustaz Rahmat, kami umumnya selokal, cuma kalau pondok Ustaz beda. Ya, baru setelah Ustaz tamat dari pondok, baru terasa kurang ilmunya. Mau nyambung waktu itu ke aliyah, takut kuliah tertinggal. Tiba di luar, jadi memang begitu. Nah, ketika kita turun ke masyarakat nanti, kalau biografi kita tuh alumni pondok, orang pasti akan bertanya hukum ke kita. Pasti itu. Kamu anak pondok, ya, apa hukumnya ini pasti akan ditanya. Maka siap-siaplah kalian nanti ketika sudah tamat dari pondok, masyarakat mengira anak pondok itu tahu masalah fikih, menguasai masalah fikih. Maka ini dipesankan kepada anak-anak semuanya, juga untuk diri saya pribadi, ayo giat belajar. Alhamdulillah ada guru-guru sini nak yang bisa membimbing kita, membina kita, ya, dalam kegiatan muzakarah. Karena muzakarah zikirnya banyak, ya, banyak zikir ketika muzakarah. 10 menit pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa lazimu rakabu mufidul gadai wa aksamu salasan ismu fi wa harfun. Wah, sudah sampai 30 menit. Macam bunyi nada dari HP. Ya, ada yang seperti itu di sini? Ya. Sebetulnya kalau dibandingkan kita dengan Rasulullah, kita tuh beda beti, atau beti, beda tipis. Rasulullah sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit jujur. Ya. Jadi bikin kita untuk ilmu, sebab setelah di luar nanti akan ditanya. Maka Ustaz sebagai alumni yang cuma 3 tahun merasakan pondok tuh rugi rasanya, nak kurang ilmu tuh. Maka pernah Ustaz tanya ke Ustaz Asep, Ustaz, bagaimana Ustaz kita buat majelis khusus alumni? Ya kita kaji lah kitab-kitab yang dasar aja Ustaz, Matan Julumiyah, kemudian Fathul Qorib, yang dasar-dasar aja Ustaz. Ya, kalau yang untuk pasal sampai dasar kali tauhidnya Jawahirul Kalamiyah untuk ulang-ulang. Pertama supaya apa alasannya? Kuat koneksi kita dengan ilmu pondok. Kemudian yang kedua, saling silaturahim. Nah, ini Ustaz Irwan, Ustaz Alde, kami pribadi sebagai alumni mengusulkan Ustaz, nanti bolehlah kawan-kawan kita buatlah. Karena ada alumni-alumni kawan-kawan kita di kuliah tuh yang alumni Mustafawiyah, mereka kompak Ustaz. Saya dengar mereka, ya ada mereka punya majlis Fawaidul Muqtarrah. Itu yang guru besarnya itu Ustaz Tengku Jufri. Kenal Ustaz? Nah, Ustaz Tengku Jufri, beliau orang Aceh. Beliaulah yang mengajar di situ. Tergabung juga di sana Majlis Sunan Mustafa, luar biasa. Muzakarah sama alumni. Nah, cuma ya karena mereka orang Medan kan, tentu Ustaz orang Minang. Ustaz datang ke sana mereka pakai bahasa mereka. Itu jadi tulis Ustaz itu. Oh ya, mereka pakai bahasa mereka tuh Ustaz tak paham. Nah, mereka ketawa, awak ketawa, ingin ketawain. Ya. Maka dari itu, bagi anak Ustaz, kita nanti akan jadi alumni. Niatlah kita buat majelis khusus alumni Al-Ikhwan. Yang Munawarah itu juga. Ya kita buat majelisnya supaya apa? Senantiasa kuat koneksi kita dengan ilmu pondok. Kemudian setelah itu juga saling silaturahmi. Itu yang pertama, ya. Rasulullah itu mewariskan ilmu untuk kita. Kemudian yang kedua, yang bentuk cinta kita kepada Rasulullah, bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mempelajari sirahnya. Alhamdulillah, ya teman kita tadi sudah menceritakan bagaimana seluk beluk kehidupan Rasulullah SAW. Atur tuh punya ayam.
nama kakek Rasul, ayah Rasul tak tahu dia. Ini musibah. Maka dengan adanya momentum Maulid Nabi ini, kita kenalkan bagaimana biografi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tidak kehilangan idola kita. Berikutnya yang ketiga adalah dengan kita mempelajari dan meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah akhlak beliau mulia. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Taif, beliau berdakwah ke Taif, mereka melempari Rasulullah dengan batu. Anak-anak Ustaz, sejak teman pernah tak dilempar ke batu? Pernah? Batu apa? Batu akik. Ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah ke Taif, dilempari pakai batu. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Bahkan datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah jika engkau ingin bukit-bukit yang berada di Taif ini aku hambur-hamburkan sehingga matilah mereka semuanya. Tidak, Jibril kata Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku ini, sungguhnya mereka tidak tahu. Dan doa Rasulullah SAW dijabah oleh Allah. Sekarang penduduk Taif Islam. Begitulah baginda Nabi SAW. Beliau orangnya baik, mau memaafkan. Jadi kalau ada orang yang buat jahat ke kita balas dengan buat baik kepadanya. Dilemparnya kita pakai batu, kita lemparnya dengan tahu. Dengan tahu. Dilemparnya kamu dengan granat, lempar dia pakai ya itu nak ya. Ada tuh yang ngecek kan? Kasih dia senyuman yang berbunga-bunga. Ejeknya juga lagi, lempar dengan senyuman yang berbunga-bunga. Dilemparnya lagi, ejeknya lagi, lempar dengan senyuman yang berbunga-bunga, dan pastinya potnya itu juga. Ya? Jadi balas keburukan orang dengan kebaikan. Itulah akhlak baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah berbanyak bersolawat. Siap salawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan momentum Maulid Nabi ini semakin dapat memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Senantiasa kita teladani akhlaknya, kita amalkan segala ajarannya, dan hendaknya tertanam dalam hati kita untuk senantiasa rutin bersolawat buat baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua santriwan, santriwati, pondok pesantren Al-Ikhwan serta keluarga besar kita semua pondok pesantren Al-Ikhwan menjadi golongan umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin. Ya. Mungkin ini saja bisa Ustaz sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ini ada mungkin kata yang tidak berkenan di hati anak semuanya, dan juga kepada asatizah, tuan-tuan guru kami, orang tua kami yang ada di pondok ini, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kami, mohon maaf zahir dan batin. Dan tentunya kami ini masih tahap belajar, bimbing kami untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Kita tutup dengan pantun. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, terpaksa kita tak mandi-mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika